Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 3 resep olahan dari tempe yang pastinya tuh enak banget dan gampang banget cara bikinnya. Untuk resep selengkapnya kalian bisa tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku sudah menyediakan setengah potong tempe, kemudian ini aku akan potong-potong seperti ini ya teman-teman. Ini aku potongnya agak kecil ukurannya. Ini akan saya potong separuh lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Buat kalian yang nggak suka tempe, kalian bisa mengganti dengan tahu juga boleh ya teman-teman. Cuman karena aku tuh lagi pengen makan tempe, jadi aku gunakan tempe untuk bahan kali ini. Nah, untuk perbumbuannya kali ini aku akan ulek aja biar serasa seperti masakan kampung ya. Ini untuk cabai rawitnya aku gunakan lumayan banyak. Ini ada bawang putih, kemiri, kemudian aku tambahkan juga ketumbar. Kemudian ini aku akan tambahkan juga kunyit bubuk karena kebetulan stok kunyit yang masih fresh tuh habis. Kemudian aku juga tambahkan lada bubuk. Aku tambahkan juga garam ya biar lebih gampang untuk diuleknya. Nah, kemudian ulek aja sampai halus. Tapi kalau kalian mau tambahkan cabai keriting juga boleh ya teman-teman. Cuman stok cabai keriting kebetulan di rumah tuh udah habis, jadi aku gunakan cabai rawit semuanya aja. Ini aku ulek. Aku kalau masakan kampung seperti ini biasanya nguleknya itu nggak begitu halus ya, agak ada tekstur yang kasar kayak gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasil ulekan sambalnya. Nah, ini untuk bahan-bahan dan bumbunya ini udah aku siapkan semua. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman, apa aja bahan apa aja yang aku butuhkan, semuanya udah aku tulis di sana. Dan sekarang aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang merahnya. Ini aku tumis agak sedikit kecoklatan ya biar aromanya itu keluar. Nah, kurang lebih seperti ini udah agak layu. Aku masukkan juga bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini kayaknya minyaknya kurang ya teman-teman, jadi aku tambahkan sedikit lagi, takutnya sambalnya itu nggak matang. Jadi kalau nggak matang itu agak langu rasanya. Kemudian tumis sampai semua bumbunya itu matang ya. Kemudian ini aku masukkan juga kayak serai, lengkuas, serta daun jeruk. Nah, untuk daun salamnya kalian juga bisa tambahkan ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan tempenya. Ini untuk tempenya aku tumis
sebentar aja biar sampai setengah matang kayak gitu tempenya. Tapi kalau kalian suka tempenya itu yang agak mentahan, nggak perlu ditumis seperti ini juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Karena aku penyuka pedas, ini aku tambahkan juga cabai rawit hijau utuhan kayak gini. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja. Kalian mau yang kuahnya itu banyak atau sedikit, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian ini aku akan masukkan santan instan. Kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh. Aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur ya. Kemudian ini aku akan tambahkan kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, gula. Nah, setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan mie ya teman-teman. Ini aku masak sebentar aja, kira-kira mie-nya itu setengah matang, karena nanti pas apinya dimatikan mie-nya itu bisa matang sendiri ya, karena kan kuahnya ini panas. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, setelah seperti ini matikan api dan ini siap untuk disajikan ya. Ini aku taruh ke dalam mangkok seperti ini. Dan untuk cabai yang hijau yang aku masukkan tadi juga udah matang. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Ini kuahnya tuh kental dan menurut aku rasa pedasnya udah pas. Kebetulan hari ini aku kasih cabai yang lumayan banyak. Nah, biar lebih enak lagi, di atasnya ini aku akan taburi bawang goreng seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sayur tempe dan mie kuah kuning pun siap untuk disajikan. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Ini nanti saya cuma akan iris-iris aja ya teman-teman, dan bumbu-bumbuannya semuanya udah aku siapkan semua. Jadi untuk resep selengkapnya atau aku udah tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja bahan apa yang aku butuhkan. Langkah pertama ini aku akan sangrai ketumbarnya biar nanti tuh pas digoreng itu lebih meresap rasanya. Nah, setelah disangrai seperti ini kemudian aku akan ulek ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka disangrai juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja. Setelah seperti ini sisihkan. Kemudian ini aku akan iris tempenya. Di sini aku menggunakan setengah potong tempe aja ya teman-teman. Kemudian aku akan potong seperti ini, kotak-kotak kayak gini. Untuk ukurannya jangan terlalu besar ya, agak kecil aja, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini aku akan masukkan bumbunya, ada garam, kaldu jamur, lada bubuk. Kemudian aku tambahkan sedikit air aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan tempenya. Kemudian ini aku gunakan tangan aja biar lebih meresap lagi. Jadi aku akan aduk seperti ini. Ini aku diamkan sekitar 10 menitan ya, biar bumbunya itu meresap ke dalam tempe. Selanjutnya ini aku akan iris bawang merah. Di sini saya gunakan sekitar 10 siung bawang merah ya teman-teman. Iris sampai semuanya selesai ya.
Kemudian di sini aku udah siapkan daun jeruk, kemudian aku akan buang tulangnya ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan iris aja setelah tulangnya dibuang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya aku akan iris juga 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini aku akan cincang kasar aja ya teman-teman. Lalu di sini aku sudah sediakan 1 batang serai, kemudian aku akan iris tipis seperti ini. Ini aku gunakan bagian yang putih aja, untuk bagian yang hijau nggak perlu ya teman-teman. Kemudian aku akan cincang-cincang seperti ini serainya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu sisihkan. Lanjut, ini aku akan siapkan minyak. Kemudian setelah mendidih, aku akan masukkan tempe yang udah aku marinasi tadi ya teman-teman. Goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan terlalu kering ya teman-teman, agak sedikit empuk aja. Tapi kalau kalian mau yang kering juga nggak apa-apa. Nah, setelah seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Kemudian ini tadi aku sisakan sedikit minyak goreng, kemudian aku masukkan bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi. Kemudian aku masukkan serai yang udah dicincang juga. Tumis sampai sedikit kecoklatan ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini aku akan masukkan terasi. Tumis sampai terasinya matang ya. Lalu ini aku akan jadikan satu semua bahan atau bumbu yang udah aku siapkan atau aku iris tadi. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan perbumbuannya. Lalu aku akan masukkan serai dan bawang putih yang udah aku tumis tadi. Kemudian aduk-aduk biar lebih meresap lagi. Ini aku akan gunakan tangan ya teman-teman. Ini aku gunakan sarung tangan karena agak panas. Nah, sebelumnya ini aku akan tambahkan 1 perasan jeruk limau, kemudian pecek-pecek kayak gini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini, jangan terlalu lama. Lalu aku akan masukkan tempe yang udah digoreng tadi, kemudian pecah-pecah lagi kayak gini biar semuanya itu meresap ya teman-teman. Jangan terlalu lama, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam piring ya yang agak kecil ukurannya. Nah, setelah seperti ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya di sini saya menyiapkan 2 sendok makan tepung maizena.
Kemudian saya tambahkan juga 4 sendok makan tepung beras. Untuk takarannya itu 1:2 ya teman-teman. Untuk satunya yaitu adalah tepung maizena, untuk yang duanya tepung beras. Nah kemudian ini aku akan siapkan tempe, kemudian aku akan iris. Kira-kira irisnya tipis seperti ini ya teman-teman. Ini aku akan iris jadi beberapa bagian. Kalau kalian mau agak lebar juga boleh ya, disesuaikan kalian aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku akan tambahkan beberapa lembar daun jeruk. Untuk tulangnya ini aku buang ya teman-teman. Kemudian aku akan iris-iris. Kalau kalian tidak suka daun jeruk bisa di skip ya teman-teman, tapi kalau menurutku bikin gorengan terus ditambah sedikit daun jeruk itu kayaknya rasanya itu lebih enak, tapi sesuai selera masing-masing ya, karena tiap orang beda. Dan untuk bumbunya ini aku akan ulek aja ya. Sini aku akan sediakan 2 buah bawang putih dan 2 buah kemiri, kemudian aku tambahkan ketumbar. Biar gampang nguleknya, ini aku akan tambahkan sedikit garam ya. Kemudian ulek sampai halus. Setelah itu aku akan campurkan ke dalam tepung yang udah aku sediakan tadi ya teman-teman. Untuk tepungnya ini aku bikinnya agak sedikit karena aku memang gorengnya nggak begitu banyak, tapi kalau kalian mau yang porsinya banyak bisa ditambah tepungnya. Kemudian ini aku tambahkan sedikit lada dan sedikit kunyit bubuk biar nanti warnanya itu agak kuning gitu, nggak begitu pucat. Kemudian aku tambahkan kaldu jamur secukupnya, karena garamnya tadi udah ditambah ya teman-teman, jadi di sini aku nggak tambah garam lagi. Kemudian aku akan tambahkan air sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak, takutnya nanti kalau kalian tambahkan air langsung banyak terlalu encer, kurang bagus ya. Usahakan adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer. Nah selanjutnya tes rasa ya, apakah terlalu asin atau enggak. Kemudian ini aku akan siapkan wajan dan tambahkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya itu panas. Kemudian tempenya tadi masukkan ke adonan tepungnya ya teman-teman. Kemudian celupkan ke adonan tepung tadi. Setelah seperti ini, masukkan ke dalam minyak yang udah dipanaskan tadi ya. Tidak lupa tunggu minyaknya sampai benar-benar mendidih. Kemudian masukkan satu persatu ya teman-teman. Ini aku masaknya menggunakan api sedang saja. Kalau api yang terlalu besar takutnya itu cepat gosong.
Jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar tidak gosong bagian bawahnya. Masak sampai agak kecoklatan atau benar-benar matang. Nah, setelah seperti ini itu artinya udah matang ya, dan siap untuk ditiriskan. Kemudian ini aku akan tata ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Karena hari ini aku bikinnya emang benar-benar sedikit, nggak banyak, jadi hasilnya itu cuma segini. Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan ya, karena selain tahan lama, ini tuh kriuk banget. Ini aku akan ambil satu aja ya, mau coba aku tes gimana kan, apakah ini tuh empuk atau kriuk. Nah ini tuh kriuk banget teman-teman. Jadi kalau biasanya aku tuh bikinnya pagi itu sampai sore masih renyah seperti ini, dan ini tuh enak banget buat lalapan makan nasi, entah itu pakai sayuran atau sambal, itu rasanya enak banget. Oke teman-teman, untuk resep saya kali ini cukup sampai di sini ya. Kalau kalian suka silahkan mencobanya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.